Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita di subuh hari ini adalah termasuk perjumpaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga ruku dan sujud kita menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sampainya kita di bulan Ramadan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang kelak insyaallah akan mendapatkan gelar takwa. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, materi kultum pada subuh kali ini yakni terkait orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nikmat. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan adalah maghfirah, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar ampunan ini? Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap maghfirah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebutuhan pokok. Maka mengapa demikian? Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada manusia itu tiada terhitung. Sementara kekurangan manusia dalam menjalankan hak-hak Allah itu tidak dipungkiri. Olehnya itu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah menjalankan seluruh hak-hak Allah dan tidak ada satupun yang terlewat dari perintah-perintah Allah, maka perkataan ini adalah sebuah dosa. Karena perkataan ini berawal dari kesombongan, bangga diri. Oleh karena itu, kebutuhan manusia terhadap maghfirah Allah, ampunan Allah adalah kebutuhan yang prioritas, harus diutamakan. Demikianlah kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Taubah Ilallah. Di dalam ayat lain kita menjumpai ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya nikmat ampunan ini. Di antaranya dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita paham bahwa kecepatan manusia itu dituntut dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita meminta surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Olehnya itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini. Banyak doa-doa yang kita panjatkan, di antaranya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai kemaafan, maka ampunilah aku ya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman ketika menjumpai bulan Ramadan itu sangat bahagia. Bahagianya tak terbendung. Mengapa? Karena ada nikmat besar ini di dalam bulan Ramadan. Sehingga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbanyak amal-amal saleh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di tengah-tengah limpahan ampunan, maghfirah dan karunia-karunia Allah di dalam Ramadan, itu ada yang tidak beruntung,
ada yang malah mendapatkan gelar kecelakaan, kehinaan, dan bahkan mendapatkan kerendahan. Hal itu disabdakan Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rajiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha qabla ayyughfaralah. Celakalah orang itu yang ketika Ramadan menjumpainya kemudian berlalu sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, di subuh kita kali ini saya mengajak untuk kita menanyakan pada diri kita, kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan atau akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada dua kategori orang yang celaka, orang yang rugi di bulan Ramadan. Yang pertama, dia berpuasa tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah juga, bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya Allah akan mengampuni dosanya. Di hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa dengan iman maka akan mendapatkan ampunan, sehingga mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ketika dia berpuasa tidak dengan iman, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berpuasa dengan atas iman, bukan atas tradisi, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang berpuasa namun tidak berakhlak baik. Sehingga puasanya tidak mencegahnya untuk berbuat baik, tidak mencegahnya untuk berbuat buruk. Terus saja maksiat, terus saja melakukan dosa-dosa, seperti halnya meninggalkan sholat, puasa tapi tidak sholat, puasa tapi masih berkata kotor, puasa tapi masih melakukan hal-hal yang hina. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan hina dan perbuatan yang hina, perbuatan yang buruk, perkataan hina misalnya berbicara kotor, perbuatan buruk itu hal-hal yang menjurus kepada zina dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan tahan lapar dan minumnya. Bahkan di hadis lain Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak orang yang berpuasa tidaklah dia mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar saja. Dan betapa banyak orang yang mendirikan qiyam, mendirikan salat malam, tidaklah dia mendapatkan bagian dari salat malamnya kecuali begadang saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dua kelompok yang merugi di bulan Ramadan Subhanahu wa taala. Yang pertama, berpuasa tidak didasari iman, dan yang kedua, puasanya tidak mencegahnya dari perbuatan yang buruk. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.